Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus Blood and Sand, episode 13. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip, mari mangan garokoan, kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Di episode ini, diperlihatkan Batiatus telah mengumpulkan para budak dan para gladiatornya, serta para tamunya dari petinggi-petinggi Romawi di tengah arena Ludus, untuk mengumumkan atas dukungan Legatus Glaber terhadap dirinya, yang dirayakan dengan suguhan pertarungan sampai mati oleh gladiatornya. Sebelum pertarungan dimulai, Batiatus mengucapkan salam pembuka, dan ucapan terima kasih kepada Glaber yang telah memberikan dukungan padanya, yang di saat bersamaan juga tidak bisa menghadiri acara tersebut, dikarenakan ada tugas dari Senat. Akan tetapi, beliau telah diwakili oleh istrinya, dan akhirnya istri Glaber memberikan sambutan dan dukungan sepenuhnya kepada Batiatus, untuk mengemban jabatan sebagai seorang aedil atau pejabat infrastruktur dan olahraga. Claudius Glaber, citizens of Rome's favored bestow upon Quintus the guiding light of the virtuous dial. Setelah sambutan dari istri Glaber selesai, barulah Batiatus mengumumkan, akan segera dimulainya pertarungan mematikan tersebut, antara Crixus melawan Spartacus sang juara Capua. to face each other, sine and who shall attempt to... Sebelum pertarungan dimulai, dengan nada lirih Spartacus mengatakan kepada Crixus, jika ia masih berharap untuk bisa mengajak bersama-sama untuk menyerang Batiatus, namun Crixus masih saja terlihat mengabaikan permintaan dari Spartacus. Akhirnya pertarungan pun dimulai, dengan diaba-abai langsung oleh Batiatus. Dua hari sebelum pertarungan dimulai, sebenarnya Spartacus bersama saudara-saudara gladiatornya telah merencanakan pemberontakan kepada Batiatus, di saat bersamaan dengan acara pertarungan mematikan tersebut. Namun untuk menambah kekuatan, Spartacus berkeinginan bergabung dengan Crixus. Without Crixus holding their balls, we must gain Crixus' support himself. Di hari yang sama, Doktore juga menemukan satu fakta yang membuat kepercayaannya pada Batiatus memudar. Dia kini mengetahui fakta bahwa dahulu kematian Barca ternyata adalah ulah dari tangan licik Batiatus sendiri. You would see your family's heritage a thing of memory. My advocate, please. Apologies end at your hands. The rumor is to take his life before the magistrate discovers decisions grave of consequence and know you'll be all.
Akan tetapi Spartacus justru mendengar langsung dari Batiatus, jika lawannya dalam pertarungan mematikan itu adalah Crixus. And his death made most influential in Capua. You and the others will be confined to this square. I'm to fight Crixus. Better thrill the crowd before his end. And dreams of extracting them. The gates of the villain. Di kesempatan lain, Spartacus juga menyusun rencana kepada Mira yang diharapkan bisa bergerak di bagian aula, mengingat tugasnya merupakan pelayan, sehingga bebas berkeliaran dan memiliki potensi untuk membuka semua ruang terkunci untuk memperlancar serangan. But I would have exchange. Saat pertandingan berlangsung, terlihat Crixus telah menyerang Spartacus secara terus-menerus. Namun di sela-sela pertarungan itu, Spartacus masih terus berbisik lirih untuk meyakinkan Crixus. Sehari sebelumnya, Crixus telah diberi kesempatan oleh Doktore untuk berlatih, supaya ia bisa memenangkan pertandingan tersebut, dengan diiming-imingi kebebasan, dan bisa dipertemukan dengan Nivea kekasihnya jika bisa memenangkan pertarungan itu. Dan Crixus pun dengan yakin mengatakan, jika ia akan bisa mengalahkan Spartacus. Promise to knights that would welcome the sound. As Lanista is in your way. Lead. Pada saat para gladiator berlatih, Spartacus telah melihat sesosok Crixus, dan tidak lama kemudian, Doktore memerintahkan mereka semua untuk beristirahat. Fuck. Eat. Di sela-sela mereka beristirahat, terlihat Spartacus menghampiri Crixus yang baru saja duduk. Di pembicaraan mereka berdua, Spartacus mengajak bergabung Crixus untuk menghancurkan Batiatus. Namun Crixus menolak ajakan dari Spartacus, karena ia masih berharap kebebasan dan bisa bertemu dengan Nivea kekasihnya, jika bisa menang dalam pertandingan mematikan itu. Pada akhirnya, Spartacus menceritakan pada Crixus, jika pembunuh istrinya adalah Batiatus. Akan tetapi Crixus masih bersikeras untuk berkeinginan mencari kebebasan lewat jalannya sendiri, dengan cara bisa memenangkan pertarungan yang akan diselenggarakan esok hari. Dan dengan berat hati, akhirnya mereka berdua saling berjanji satu sama lain, jika Spartacus yang menang, maka Crixus meminta Spartacus untuk mencari dan membebaskan Nivea kekasihnya. Namun apabila Crixus yang menang dalam pertandingan, maka Spartacus meminta kepada Crixus agar suatu hari nanti dia bisa membunuh Batiatus untuknya. But if I've always fated so. Possess the fine art. Rupanya, tanpa sepengetahuan Spartacus dan juga Crixus, di belakang mereka, Ashur dan Batiatus telah merencanakan untuk meracuni Crixus supaya kalah dalam pertandingan, dan pada akhirnya, Batiatus memerintahkan Ashur untuk menaruh racun tersebut ke dalam minuman Crixus. Light could top fucking goal. Gratitude. Seen there? Champion. May the gods bless it then. Crixus bested him once in the arena at the Aurelia, you're needed in the square. Sus. You of having a child. Di tengah-tengah pertandingan yang sedang berlangsung, secara diam-diam, Mira meninggalkan tempat untuk melangsungkan aksinya yang sudah direncanakan sebelumnya, dengan berpura-pura tidak sengaja memecahkan sebuah guci. Lalu dari belakang, Mira menusuk seorang penjaga pintu gerbang gladiator dengan pecahan guci tersebut, tepat pada bagian leher si penjaga. Pertarungan sengit tersebut masih berlangsung, namun di situ terlihat badan Crixus mulai melemah akibat racun yang telah diminumnya. Meskipun akhirnya Spartacus terlihat berkesempatan untuk bisa membunuh Crixus, namun itu tidak dilakukannya, melainkan Spartacus justru masih berbisik kepada Crixus, untuk mengajak bergabung bersama-sama membantai Batiatus saat itu juga. Dan di waktu yang bersamaan, Crixus akhirnya tersadar dengan kesalahannya dalam mengambil keputusan, dan tanpa berpikir panjang, Crixus lalu memberi kode kepada Spartacus, untuk melompat berpijak perisai besi yang dipegang olehnya. Dan tanpa berpikir panjang juga,
Akhirnya Spartacus berlari dan melompat dengan mengarahkan pedang tepat di kepala Batiatus. Akan tetapi, dengan cepat Batiatus menarik salah satu tamunya yang berada di dekatnya, untuk melindungi dari serangan pedang yang dihunuskan oleh Spartacus padanya. Tak cukup sampai di situ, Spartacus lalu menghunuskan pedangnya kembali, namun dengan tiba-tiba Dr. Ray menjulurkan cambuk untuk menghalanginya. Dan untuk sementara, Batiatus bersama tamu-tamunya masih bisa selamat. Dan pada saat itulah peperangan telah dimulai, antara budak melawan Batiatus dan para pasukannya. Di tengah peperangan itu, terlihat perdebatan antara Dr. Ray dan Crixus. Tak selang berapa lama setelah mereka berdebat, atas pengaruh dari Crixus, Dr. Ray pun akhirnya ikut bergabung dengan para budak untuk menyerang pasukan-pasukan dari Batiatus. Terlihat juga pada saat itu, Duro telah tewas karena menyelamatkan Agron saudaranya. This time, bro. Meskipun nyawa sudah di ujung tanduk, namun Batiatus masih terlihat berusaha untuk menenangkan sang istri dan para tamu-tamunya. Akan tetapi pintu gerbang gladiator telah dibuka oleh Mira, dan membiarkan para gladiator untuk masuk ke dalam villa, sehingga dengan membabi buta, dan tanpa ampun, para gladiator akhirnya menghabisi para pasukan dan para tamu dari Batiatus. Fucking dogs. Terlihat Ilitia telah berhasil keluar dan melarikan diri, namun ia malah memerintahkan tentara suaminya untuk segera mengunci pintunya dari luar, supaya tak satu pun bisa keluar dari situ. Terlihat juga pada saat itu, Dr. Ray telah marah besar kepada Ashur, karena berita kematian Barca telah ia tutup-tutupi, dengan kebohongan yang mengatakan, jika Barca telah bebas. Dan karena pengkhianatan kepada para saudara-saudara gladiatornya, Dr. Ray pun hendak membunuh Ashur, namun karena kelicikannya, akhirnya Ashur bisa lolos dan melarikan diri dari Dr. Ray. Here's the mob. Pressure. Time is done. We're in the arena. Please, Dr. Ray. Di sini terlihat juga Aurelia sedang bersama Numerius, dan di kesempatan inilah, akhirnya Aurelia membunuh Numerius untuk membalaskan dendam Faro suaminya. We must conceal ourselves. Was it you? It was nothing. Who kissed the deer? Lucretia dan bayi yang dikandungnya juga terlihat mati dengan tusukan pedang Crixus, yang ia tusukkan ke arah perut Lucretia. I would rather see it. The taste of her lips. Dan Batiatus sendiri akhirnya mati di tangan Spartacus dengan sayatan pedang di leher. Dan akhirnya, dengan lantang Spartacus menyerukan kebebasan di hadapan para budak dan saudara-saudara gladiatornya. I know not all. Forge your own path. You'll see roads up! Oke, sekian dulu alur cerita film dari kita. Mohon maaf, jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi, di alur cerita film, yang lebih menarik, berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan, dengan alur cerita film, yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik,
atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.